minggu ketiga ini mengenai primer design, kemudian minggu depan PCR kalau tidak salah ya. Tadi saya berikan kuis singkat yang juga sekilas saya buat soalnya, tidak sampai 5 menit, dan saya minta mengerjakan 5 menit juga. Ini distribusi hasilnya ya. Ada 1 orang dapat 30, ada 4 orang dapat 40, 6 orang dapat 50, kemudian masing-masing 2 orang dapat 60, 70, dan 80. Jadi masih cukup beragam ternyata pemahamannya ya. Mungkin pemahaman yang beragam atau mungkin ada yang tertipu oleh soal atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih baik ya. Tapi kenapanya 17 orang ya yang mengisi kuis ya? Beberapa belum bisa masuk, Bapak. Ya. Belum bisa masuk. Iya, Bapak. Iya, Pak. Tadi saya ada kendala, Pak. Oke. Oke. Coba yang tidak bisa masuk tadi WA ke saya ya, kendalanya apa begitu ya. Gitu saja. Ini hanya untuk mengetahui juga dasarnya ya, dasar Anda semua. Oke, kita mulai topik kita. Akan kita bahas apa itu primer ya. Kenapa primer dibutuhkan, karakter primer yang diinginkan, prinsip desain primer, kemudian beberapa jenis primer dan aplikasi primer ya. Walaupun tidak semuanya akan bisa kita bahas dengan waktu yang tersedia ya. Mudah-mudahan beberapa hal pokok ya cukup kita bisa bahas, terutama teori dasarnya, dan nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Nah, karena melihat tadi hasil kuis tadi, berarti memang beberapa masih perlu pendalaman yang lebih dibanding teman-teman yang lain ya. Untuk itu kita akan berbicara juga mengenai dasar dari pengetahuan ini ya. Nah, what is a DNA primer? Apa itu primer di DNA ini ya? Mungkin sebagian besar sudah mengetahui. Kalau yang sudah mengetahui ya tinggal berarti kita penyegaran ya. Untuk yang belum tahu, nanti silakan, kalau ada yang masih perlu dipertanyakan silakan bertanya begitu ya. Nah, primer itu adalah sepotong singkat DNA ya. Sepotong singkat DNA sintetik ya, a short synthetic oligonucleotide ya. Bisa juga RNA nanti ya, tapi ya oligonucleotide, nukleotida itu kan termasuk DNA dan RNA ya. Tapi kita bisa berbicara DNA saja secara umum dulu. Merupakan reverse complement of a region of template or target DNA to which we wish the primer to enable. Jadi merupakan potongan singkat oligonukleotida tadi yang akan kita gunakan untuk starting point untuk DNA sintesis ya. Untuk memulai sintesis DNA di luar sel hidup ya. Terutama dalam PCR ya, polymerase chain reaction ya. Setiap kita akan menjalankan PCR, kita butuh primer ya. Nah, jadi dia berfungsi sebagai starting point, titik awal dari sintesis DNA ya. Nah, dia merupakan pasangan dari kan untai ganda, DNA itu untai ganda ya. Jadi yang sebelah atas 5 ke 3 ya, 5 prime to 3 prime. Nah, berarti pasangan dari untai itu potongan pendek yang komplement, yang sesuai ya. Dan ingat, pasangan itu selalu A dengan T, D dengan C ya. Jadi kalau A berarti, kalau template-nya A, primernya berarti T begitu ya.
selalu begitu. Ini pasangan ini A dengan T, atau kalau dalam RNA timin itu menjadi urasil ya. Jadi kalau ada RNA double helix ya. Jadi adenin dengan timin menjadi adenin dengan urasil. Nah, ini harus diingat selalu A dengan T atau A dengan U, kemudian G dengan C. Nah, itu perlunya begitu ya. Jadi DNA replication and primer. Jadi ini untai DNA kita yang selalu baca dari 5 ujung 5 5 prime ke ujung 3 ya. Nah, kita buat target atau primer untuk memperbanyak untaian DNA target ini atau template ini di dalam PCR. Berarti ini pasangan A dengan T, G dengan C dengan G, G dengan C, A dengan T, terus begitu. Nah, karena mulainya harus dari 5, jadi dari arah sini ke arah sana 5 ke 3 juga ya. Atau dari sini ya. Dari 3 pasangannya 5, 5 ke 3. Ya. Jadi ini tadi common primer ya. Primer secara umum ya, adalah oligonukleotida atau segmen singkat dari single stranded DNA, untai tunggal DNA yang digunakan untuk mereplikasi DNA dari suatu fragmen atau biasa juga disebut DNA target atau DNA template ya. Oke. Nah, kenapa kenapa primer itu dibutuhkan? Ya. Karena DNA polymerase atau enzim yang akan kita gunakan untuk mereplikasi atau memultiplikasi DNA itu in vitro. In vitro itu artinya di luar sel hidup, ya, di luar in vivo, ya, in vitro. Dapat menambahkan hanya nukleotida baru pada gugus hidroksil pada ujung 3 dari strand yang sudah eksis. Ya. Jadi syarat DNA itu bisa diperbanyak di luar sel hidup atau dalam mesin PCR, tentu harus ada template-nya, DNA target itu. Ya. Kemudian ada primer itu yang menempel pada target. Kemudian primer itu ditambah DATP-nya nanti atau DNTP ya. Jadi ditambahkan huruf-huruf ini C, G, A, T masing-masing satu demi satu ditambahkan oleh polymerase ini ya, atau enzim polimerase ya. Polimer kan memperpanjang dia, menambahkan begitu. Jadi di dalam di luar sel atau di PCR tanpa adanya primer tidak akan terjadi replikasi DNA. Jadi syarat utamanya harus ada primer karena DNA itu tidak bisa dimultiplikasi hanya dari penambahan masing-masing adenin, timin, ya, sitosin, guanin itu. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai tadi apa itu primer, kenapa dia dibutuhkan? Pak Darja izin bertanya. Iya, Pak Andi. Iya Pak, tentang primer tadi kan dijelaskan bahwa primer itu primer DNA itu dalam bentuk DNA yaitu double stranded DNA atau single stranded DNA ya Pak? Single. Ya. Single ya. Oh, saya kepikiran kalau double itu nanti ada kemungkinan nempel lagi sama primer yang sama seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi single ya. Jadi satu potong pendek DNA single stranded DNA ya. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, ya. Nah, jadi ini oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi di dalam mesin PCR itu DNA itu
tidak bisa diperbanyak oleh enzim polimerase itu kalau tidak ada primer. Ya. Jadi primer itu syarat mutlak. Ya. Berbeda dengan di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Ya. Di dalam tubuh makhluk hidup tidak dibutuhkan primer. Ya. Jadi tidak ada orang jualan primer untuk dikonsumsi oleh manusia, ya. Karena sistemnya berbeda. Ya. DNA polymerase itu bisa menambahkan strand, bukan menambahkan strand, menambahkan masing-masing nukleotida itu atau basa itu, ya, satu persatu tanpa perlu primer. Ya. Jadi nanti dipelajari, the lagging strand is that the strand that and double helix that is oriented 5 to 3, 5 ke 3 ini. Kemudian DNA polymerase akan memperbanyak dengan bantuan ligase. Ya. Dia tidak perlu DNA primer di sini. Ya. Ada yang nanti disebut Okazaki fragment. Ya. Tapi intinya makhluk hidup tidak perlu makan primer. Ya. Kalaupun makan protein nanti akan dicerna juga proteinnya menjadi hara-hara yang bermanfaat itu, dan dari situ baru disintesis lagi. Ya, jadi itulah beda antara in vitro atau di dalam mesin PCR, secanggih apapun mesin PCR-nya, kalau tidak ada primer tidak akan terbentuk. Ya. Taruhlah Anda lupa memasukkan primer. Ya, Anda jalankan mesin PCR dengan semua yang lain komplit, ya, reaksinya komplit, PCR mix-nya udah komplit, kecuali primer saja yang tidak ada. Itu juga tidak akan menghasilkan band ataupun potongan-potongan replikon atau hasil replikasi DNA itu. Nah, jenis primer itu sangat banyak sebenarnya, tergantung tujuan penggunaannya apa, ya. Nah, nanti akan kita bahas. Dan primer itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan marka molekuler ataupun teknik-teknik isolasi DNA, teknik sequencing DNA, ya. Oke. Tapi secara umum dulu kita bahas bahwa beberapa karakteristik dari primer yang baik adalah dia bersifat unik, ya. Unik, ya, nanti akan kita bahas. Kemudian melting temperature-nya, ya, dan annealing temperature-nya tertentu, ya. Kita bahas juga. Melting temperature itu, ya, istilahnya melting, tapi dalam arti ini bukan mencair artinya, ya. Melting temperature itu ketika dua untai ganda DNA itu memisah menjadi untai tunggal. Itulah arti melting di sini, ya. Bukan dalam arti dari es menjadi cair seperti mencair begitu, ya. Atau besi dipanaskan menjadi cair tidak berbentuk, bukan begitu, tapi dari untai ganda menjadi dua untai tunggal begitu. Kemudian kalau dia menyatu lagi, menempel lagi dari untai tunggal menjadi untai ganda, itu annealing, ya, annealing. Nah, ada temperatur-temperatur yang khusus itu. Dan ini merupakan prasyarat atau karakteristik primer, ya. Kemudian juga harus random distribusi basanya, ya. Tidak boleh diatur menumpuk terlalu banyak basa tertentu, ya. Kemudian dengan G tambah C menjadi karakteristik yang penting lainnya, rata-ratanya, ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian juga menghindari long A plus T dan G plus C di berbagai di NGC rich region if possible, ya. Jangan terlalu panjang AT atau GC-nya.
kemudian panjangnya 15 sampai 30 rata-rata. Dulu berkembang sebelum itu ada primer yang 10 pasang basa saja. Ya. Akan kita bahas juga. Kemudian absence of dimerization capability. Ini penting juga ya, kalau ini artinya dimerization itu terbentuknya dimer atau primer dengan primer molekul, satu primer dengan molekul yang lainnya itu membentuk untai ganda begitu ya. Jadi dia tidak berannealing dengan template atau dengan DNA target, tapi dia membentuk double bond untai ganda atau double strand dengan molekul primer yang lain begitu ya. Kalau absent of significant hairpin formation ini pembentukan atau penempelan satu molekul primer terhadap molekul itu sendiri ya. Nanti mungkin dilihat dari gambar ya. Itu kira-kira beberapa karakteristiknya ya yang akan kita bahas. Yang pertama kita lihat uniqueness ya. Keunikan ya. Unik itu artinya kan khas ya, hanya satu-satunya ya. Jadi there shall be only one target site in the template DNA where the primers bind ya. Jadi kan primer itu seperti apa ya, satu molekul yang bisa menempel di berbagai tempat ya, di sepanjang DNA. Jadi DNA kan kita punya kromosom ya, semua makhluk hidup ada kromosom. Kromosom itu merupakan untaian DNA yang sangat panjang. Nah, di untaian DNA yang panjang itulah nanti primer tadi menempel di berbagai tempat yang sesuai pasangannya itu. Ya. Nah, untuk mencari primer yang tepat, yang sesuai, maka dia harus unik ya, mengarah ke uniqueness, keunikan. Kalau unik itu sendiri adalah hanya satu target. Ya. Jadi di sepanjang DNA itu, sebanyak DNA itu, hanya satu tempat dia bisa menempel. Ya. Ya. Jadi untuk mencapai tingkat keunikan yang tinggi itu, kita bisa melakukan pemanjangan. Ya. The longer, the more cut chance that it's unique. Ya. Jadi semakin panjang DNA itu, bukan DNA, semakin panjang primer itu, ya, dia akan semakin sulit mencari pasangan yang sama urutannya itu di dalam DNA itu, ya, dalam DNA target. Jadi dia akan semakin unik. Ya. Kalau lebih dari 15 bisa unik. Nah ini masalahnya salah satunya yang terjadi pada marker yang dulu sempat sangat populer, yaitu RAPD. Ya. Tahun 80-an, 90-an ya. Mungkin sampai awal tahun 2000-an itu masih digunakan RAPD. Ya. Itu primernya yang panjangnya 10 basa. Ya. Dan itu menjadi sangat tidak unik. Ya. Nah, ini gambarnya ya, bahwa template DNA ini panjang, DNA kita panjang. Kemudian kalau ada kita primer ini TG, CTA, GTTG, nah ini dia menempel di banyak tempat ya. 2 tempat misalnya di sini. Berarti dia tidak unik lagi. Belum lagi di tempat lain dia menempel juga. Ya. Nah, primer yang ini tidak unik ya. Tapi primer yang ini lebih panjang dan unik ya. Jadi ibarat Anda mencari jodoh ya, kalau prasyaratnya semakin banyak, maka akan semakin sulit mendapatkan pasangan itu. Ini begitu juga dengan primer. Kalau semakin panjang primernya, berarti setiap huruf itu kan harus cocok dengan pasangannya di target itu. Dan mencari 15 mungkin agak mudah. Kemudian mencari 25 huruf urutan yang komplement dengan primer kita itu akan semakin sulit. Tiap bertambah satu huruf, bertambah satu huruf, bertambah satu huruf,
tingkat kesulitan mencari pasangan atau komplementer target itu akan semakin tinggi. Nah, ini juga harus dipikirkan. Oh, kalau begitu kita buat juga panjang 30 begitu, ya. Sangat unik begitu. Tapi mungkin Anda nangis duluan gitu. Running PCR, kemudian di running gel sebulan tidak dapat bandnya, ya, atau pitanya itu, ya. Karena saking uniknya nggak ketemu tuh dia pasangannya begitu. Tapi kalau Anda kasihannya 10 basa, pasangannya banyak sekali sehingga pada era PD itu pitanya menjadi banyak sekali. Kadang-kadang ya tidak berarti, tidak polimorfik begitu masalahnya. Ya. Nah, jadi mencari keseimbangan antara unik dengan tetap menghasilkan band yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan tadi, untuk tes filogeni, keturunan dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda gunakan RAPD dengan basa primer 10 basa saja, ya Anda akan ketawa dulu di awal-awalnya karena sekali running pasti dapat bandnya begitu. Ya. Tapi belakangan mungkin Anda nangis karena band yang Anda dapat itu tidak berarti apa-apa, tidak bisa membedakan satu populasi dengan populasi lain misalnya. Atau dilakukan lagi besoknya, dicoba lagi rumus yang sama, cara yang sama, hasilnya beda lagi. Nah, itu yang kejadian pada RAPD. Tapi kalau Anda panjang bikinnya, lebih dari 25 misalnya, ya akan sulit sekali Anda mendapatkan band itu. Karena mungkin memang faktor atau komplementer DNA itu, komplementer dari urutan primer itu tidak ketemu begitu. Ya. Itu jadi mencari keseimbangan antara unik dan masih menghasilkan pita dengan cukup bisa dipercaya begitu. Kalau hanya satu target itu saja sih memang sangat meyakinkan begitu, tapi mungkin akan sulit didapat. Mungkin Anda keburu frustrasi untuk menghasilkan pita itu karena jarang pitanya ketemunya begitu ya. Oke. Nah, kemudian melting temperature tadi, ya. Ini Anda harus kembali lagi ke pelajaran awal mengenai double strand DNA, ya, bahwa DNA itu A dengan T, G dengan C itu diikat oleh ikatan hidrogen. Ya. The temperature at which 50% of the DNA duplex dissociate to become a single stranded. Jadi melting temperature itu adalah ketika 50% dari semua DNA untai ganda itu memisah menjadi untai tunggal. Ya, itu. Dan mostly determine primer length and base composition. Ditentukan oleh panjangnya primer juga dengan komposisi basa. Apa maksudnya komposisi basa itu? Ya perbandingan antara AT dengan GC itu. Ya. Adenin dengan timin itu mempunyai dua ikatan ganda, ikatan hidrogen ya. Adenin dan timin mempunyai dua ikatan hidrogen. G dengan C, ya, guanin dengan sitosin mempunyai 3 ikatan hidrogen. Ya. Jadi semakin banyak G dan C dibanding A dengan T, akan semakin tinggi suhu melting temperature-nya. Karena untuk memisahkan 3 ikatan ganda ini, ya ikatan ganda, 3 ikatan hidrogen ini akan lebih sulit dibanding memisahkan 2 ikatan hidrogen. Ya. Oke. Jadi the longer length and higher GC content increase TM. Ya. Semakin panjang primernya. Ya. Ini kita berbicara primer dengan DNA target. Ya. Primer itu kan menempel annealing, kemudian terbentuk replikasi, kemudian kita pisahkan lagi. Nah, memisahnya saat itu tergantung dari panjangnya primer itu. Ya. Karena panjang primer juga nanti akan menentukan panjangnya replikasi paling tidak. Ya. Kemudian G dan C tadi ya, semakin tinggi G dan C,
semakin tinggi temperaturnya karena G dan C diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, untuk memutus ikatan hidrogen 3 ini tentu dibutuhkan energi yang lebih banyak dibanding energi untuk ikatan 2 ini. Ya. Optimal GT content 45 sampai 55%. Nah, ini karakter-karakter inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mendesain primer baik secara manual maupun sekarang sudah banyak program yang bisa kita pakai untuk untuk mendesain primer itu. Ya. Jadi sekarang Anda gampang sebenarnya, tinggal masukkan saja sequence kita ke program, nanti keluar perkiraan primernya. Tapi sebelum dikerjakan itu kita harus tahu dasar-dasarnya. Ya. Oke, lanjut lagi ini. Optimum TM 52 sampai 65 derajat Celcius. But higher TM is sometimes recommended for high GC content targets. Jadi kalau targetnya banyak mengandung G dan C, tadi ikatan hidrogennya 3, mungkin suhunya akan lebih tinggi. Nah, jika satu pasang primer digunakan untuk mengamplify fragmen, ya. Jadi kalau kita punya sepasang primer forward dan primer reverse, nah, TM different antara primer itu tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius ya. Jadi untuk misalnya primer forwardnya 55, maka reverse-nya tidak boleh lebih dari 60 begitu. Nah, cara menghitung TM dengan menambahkan ini nih. Jadi kalau dia kurang dari 13 TM itu 2 kali jumlah A dan T dalam primer itu tambah 4 kali jumlah G dan C. Ya. Ya. Kenapa di 2 ya? Satuannya 2, kenapa ini 4? Karena perlu energi yang lebih banyak tadi untuk memisahkan G dengan C. Ya. Kalau lebih panjang dari 13, TM itu ini rumusnya ya. 64,9 tambah 41 kali G tambah C kurang 16,4 dibagi penambahan dari AT tambah G tambah C. Ya. Tapi sekarang itu lebih gampang bekerjanya karena kita bisa menggunakan program yang sudah tersedia, baik online maupun program yang harus di-download terlebih dahulu. Oke. Nah, ini misalnya ya melting temperature atau melting temperature pakai bioedit. Ini sudah ada programnya ya. Nanti kita bisa coba belakangan kalau waktunya cukup. Ini melting temperature yang lain lagi ya, biomax ya. Bioedit, biomax. Oke. Nah, kemudian annealing temperature. Ketika DNA dengan pasangannya membentuk kembali untaian ganda, atau dalam hal dengan primer ketika primer menempel kepada DNA target, ya, itu annealing. Ya. It's temperature in which primers anneal to the template DNA, ya, kalau dalam hal PCR, ketika primer itu menempel kepada template atau cetakan atau target DNA kita. Nah, TA itu biasanya secara umum juga 5 derajat lebih rendah dibanding melting temperature. Ya. Jadi kalau tadi melting temperature-nya 60, maka TA-nya 55. Ya. Higher TA enhance specific amplification but may lower yield. Jadi TA yang lebih tinggi mungkin menghasilkan amplification atau mendapatkan amplikon yang spesifik, tetapi lower yield itu, jadi band yang dihasilkan mungkin sangat sedikit. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, oke.
Nah, ini primer dimer atau dimerization tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dihindari ya. Jadi primer molecule that have attached atau hybridized to each other because of string of complementary base in the primers. Jadi hati-hati merancang primer, jangan sampai primer itu membentuk self dimer ya, atau dia berpasangan dengan temannya sendiri ya. Nah, misalnya ya ini forward primer dengan forward primer berpasangan dia ya, karena ada yang sama yang berpasangan di dalam the primer itu ya, misalnya di sini ujung sini ada dengan di agak tengah sini G dengan C, G dengan C, A dengan T, A dengan T ya. Nah, kalau kita mempunyai dua primer misalnya forward dengan reverse, nah kedua primer itu juga mungkin berpasangan ya. Nah, apa yang terjadi ya? Kalau primer dengan primer dia berpasangan, berarti dia tidak bisa berpasangan dengan DNA kita lagi. Artinya secara ringkas bahwa primer itu menjadi tidak tersedia untuk melakukan pekerjaannya memperpanjang DNA atau membentuk amplifikasi atau mengamplifikasi DNA. Karena primernya sudah berpasangan dengan primer yang lain ya. Jadi ibarat di kehidupan manusia, jadi kalau dia berselingkuh, ya, mau mencari pasangan yang lain, berarti dia tidak setia kepada DNA template-nya itu, tidak bisa lagi berpasangan dengan DNA template. Nah, ini harus dihindari self dimer ataupun dimerization antara forward dengan reverse. Dan ingat juga bahwa pada metode PCR tertentu, kita memasukkan banyak sekali primer ke dalam satu tabung reaksi. Ya, secara umum hanya memasukkan dua ya, forward dan reverse, atau primer kanan dengan primer kiri dengan primer kanan, ya. Atau primer awal dengan primer akhir. Hanya dua pasang atau dua molekul, dua jenis primer. Tapi ada sistem yang memasukkan banyak sekali primer ke dalam satu tabung reaksi microtube itu ya, tube. Sehingga untuk itu harus hati-hati lagi, jangan sampai primer dengan primer itu berpasangan begitu, karena menjadi tidak tersedia untuk memperbanyak atau memperpanjang atau mengamplifikasi DNA kita. Nah, ini yang hairpin tadi ya. Jangan juga sampai ujung atau tengah, bagian tengah dari primer itu bisa menempel dengan dirinya sendiri. Ya. Ini yang disebut hairpin formation itu. Ya. Jadi ini ujung dengan ujung ini bisa berpasangan, ya, sehingga membentuk seperti jepit rambut begini, ya, atau klip atau apalah. Nah, ini tentu juga menyebabkan primer itu menjadi tidak tersedia untuk bereaksi atau untuk menempel kepada DNA. Ya, jadi kalau dia sudah membentuk seperti ini atau dimer, self dimer dan dimerization tadi, efisiensi reaksi kita menjadi sangat menurun ya. Sehingga produk amplifikasi mungkin menjadi sedikit begitu ya. Nah, ini mungkin tidak perlu dibacakan ya, tapi bisa Anda baca sendiri. Intinya ini mungkin terjadi kalau penyusunannya primer itu mendesain primernya tidak mempertimbangkannya ya, sehingga ujung dengan ujung atau satu tempat dengan tempat lain membentuk atau berpasangan dengan dirinya sendiri ya, dalam satu molekul yang sama. Ini satu molekul. Kalau ini self dimer itu dia itu primer yang sama tapi beda molekul ya. Jadi ini primer forward misalnya atau reverse.
dia primer yang sama tapi beda molekul ya. Jadi dalam 1 mikroliter itu kan banyak sekali molekul primer itu. Nah, itu dia bisa berpasangan dengan teman-temannya itu ya. Kalau ini dirinya sendiri berpasangan ya ujungnya dengan dirinya. Terjadi bila dua region of the same strand of the primer base pair resulting lollipop shape structure. Disebut ada lollipop, ada hairpin, ada jepit rambut atau apalah istilahnya, banyak istilah. Hairpin formation will lead unfunctional primer and could decrease the PCR efficiency dramatically. Ya, jadi karena dia tidak mampu lagi anneal atau menempel kepada DNA template, sehingga tidak terjadi amplifikasi. Sometimes primer, dimer, and hairpins are harmless when the annealing temperature does not allow them to take form. Nah, untungnya ya, jadi dimer or hairpins ini terbentuk pada suhu yang lebih rendah. Ya. Sedangkan selama PCR itu ya, tidak ada temperatur yang lebih rendah dari 50 atau 55 begitu ya. Nah, tapi harus hati-hati sebelum, jadi kalau kita terlalu cepat memasukkan primer ke dalam tube kita, dalam masa persiapan itu, kelamaan di suhu ruang misalnya, ya udah bisa terjadi hal-hal ini ya. Tapi kalau sebentar saja habis dimasukkan primer, mungkin masukkan primer yang terakhir, kemudian langsung masuk ke mesin PCR, kemudian langsung dinyalakan PCR-nya, suhunya bisa langsung 94, kemudian paling turunnya 55 atau 60 begitu. Ya, itu tidak akan terbentuk. Tapi kalau kelamaan Anda bekerjanya pelan, Anda masukkan PCR mix, kemudian Anda tambahkan primer, terus primer desainnya kurang benar, kemudian Anda main dulu, jawab dulu WA, kemudian setengah jam kemudian baru ingat harus memasukkan ke mesin PCR, ya kemungkinan sudah terjadi shape dimer tadi atau bentuk-bentuk seperti ini, sehingga hasilnya menjadi tidak optimum begitu ya. Oke. Nah, aplikasi dari primer itu macam-macam ya. Yang paling banyak dilakukan tentu ya hal-hal ini, molecular marker mulai RAPD, SSR, ISSR, SNP atau SNP, dan banyak lagi marker-marker yang lain ya, yang berbasis PCR ya, tentu yang berbasis PCR. Kalau marker yang berbasis enzim ya tanpa PCR ya ada juga, tapi ini marker yang berbasis PCR. Kemudian sequencing ya, ada beberapa sequencing yang berbasis PCR juga. Ya. Gene cloning ya, cloning gen. Ada gene specific primer, degenerate primer, adapter primer, dan macam-macam primer. Jadi primer itu macam-macam bentuknya, panjangnya, kegunaannya. Kemudian PCR based gene expression studies, ya, ekspresi gen, PCR, real time PCR, dan macam-macam ya, tergantung. Constructing probes untuk menghasilkan probes, northern blot, southern blot, microarray. Oh, ini sequencing sudah ada tadi di atas sequencing. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak Darda izin mengkonfirmasi. Ya. Oh, jadi untuk hairpin tadi maksimal 3 Pak ya? Apanya? Untuk apa, kan kemarin itu pernah latihan untuk membuat primer itu, desain primer, kemudian banyak, kadang ada hairpin yang apa ada 2, kemudian beberapa kemudian ada saya ingin memastikan maksimal toleransi untuk
dimer ataupun hairpin itu 3 base pair Pak ya? Ya, bisa begitu. Ya. Itu maksimal atau ada toleransi lebih Pak untuk apa? Untuk dimer itu? Ya itu generalisasi saja ya, kira-kira begitu. Oh, kira-kira. Sebenarnya kalau bisa jangan sampai ada begitu ya, jangan sampai ada. Berarti itu masih bisa ditoleransi adanya 3 basa yang berpasangan di ujung dari ujung kiri, ujung kanan atau ujung 5, ujung 3 dari primer kita itu. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan ya kalau ada yang lain. Silakan. Kita sama-sama belajar, jangan takut salah bertanya. Ya ini masing-masing kan mau tidak mau kita terikat juga kepada, bukan terikat ya, mau tidak mau kadang berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan ya, alat ya, ada Qiagen, ada Sigma, Aldrich, ada apa lagi ya, perusahaan-perusahaan multinasional, dan masing-masing itu mempunyai ini sendiri ya, teknik, senyawa dan lain sebagainya. Misalnya ini dari Qiagen ya, salah satu panjang biasanya mereka 18 sampai 30 primernya, GC kontennya 40 sampai 60%, annealing temperature-nya ini ada cara penghitungan seperti tadi itu. Kemudian sequence ini di sini disebutkan 2 atau 3 base ya, seperti ditanya Andi tadi. Avoid complementary of 2 or 3 base at the 3 ends of primer pairs to reduce primer dimer formation. Ya. Jadi ini 2 sampai 3 ya. Karena 2 sampai 3 itu sudah mampu dia membentuk hairpin atau self dimer tadi ya. Avoid mismatch between 3 dan 3 end primer and the target template sequence. Avoid trans 3 or more G atau C pada ujung 3 ya. Nah ini, jadi jangan sampai ada 3 G atau C itu berurutan di ujung 3-nya, misalnya G, G, G atau GC, G, GCC di ujung itu, jangan sampai begitu ya. Avoid juga ujung 3 itu berakhir dengan T ya, gitu. Jadi cukup banyak syarat-syaratnya di sini. Avoid complementary sequence with primer sequence. Jadi primer dengan primer tadi yang menyebabkan self dimer, atau antara pasangan primers yang bisa menyebabkan dimers tadi. Ya, jadi sudah ada di sini. Lain-lain begitu. Oke. Nah ini salah satu contoh yang sekarang sudah hampir tidak ada yang menggunakan ya, RAPD. Ya. Nah, jadi RAPD ini menggunakan satu primer saja ya. Jadi kita masukkan satu jenis primer yang panjangnya 10 basa ke dalam template kita, ke dalam PCR mix itu ya, ke dalam tube itu ya. Nah, karena satu misalnya kita taruh primer itu 1 mikroliter, nah 1 mikroliter itu terdiri dari banyak sekali molekul primer yang sama. Ya. Nah, molekul primer yang sama itu menyebar di dalam template DNA itu, mencari pasangan masing-masing. Ya. Nah, karena dia 10 basa saja panjangnya, maka tempat di dalam genom itu yang bisa menjadi pasangan itu sangat banyak. Ya. Jadi primer itu menempel dalam segala arah, dan kita tidak menentukan arah. Jadi primer itu hanya satu primer, tapi dia bisa bertindak sebagai forward arah ke sini atau sebagai reverse molekul yang sama begitu ya. Karena molekul itu kan kita tidak tahu urutannya ya, kalau hanya 10 begitu tidak spesifik ya. Nah, jadi only satu primer per reaction ya. Satu primer artinya satu jenis primer, tapi
yang kita masukkan itu kan terdiri dari banyak sekali molekul primer itu. Ya. Semuanya sama. Ya. Menggunakan 10 bahasa. Primer binds to many location on the template DNA. Ya. Karena molekulnya tadi banyak dan tempat yang mempunyai urutan 10 bahasa komplement itu juga banyak di dalam genom itu atau di dalam template DNA itu. Ya. Nah, mana yang akan menghasilkan multiplikasi atau replikasi? Ya. Only when primer binding site are close and oriented in opposite direction. Jadi bila primer itu dekat dan arahnya berlawanan. Jadi satu bertindak sebagai forward primer, satu bertindak sebagai reverse primer. Ya. So the primers point toward each other will amplification take place. Jadi kalau syarat ini terpenuhi, yang mana itu? Ya, udah ada di sini. Oke, enggak ada terhapus. Jadi ini bisa ya. Ini bisa membentuk ya. Karena dia ada ya, yang paling close ya, dekat ya. Dekat itu seberapa tidak sampai ratusan bahasa jauhnya ya. 150 mungkin ya. Kalau ini dengan ini itu kemungkinan tidak akan membentuk amplifikasi ya, amplikon ya, karena jauh, kejauhan jaraknya ya. Kalau ini dengan ini dia berdekatan tapi arahnya yang berbeda. Yang satu ke kanan sebagai forward, yang satu ke kiri sebagai reverse, tapi saling menjauh begitu ya. Ini saling menjauh. Ini juga tidak akan membentuk, ini tidak akan membentuk juga ya. Ini juga tidak akan membentuk amplikon karena ini arahnya sama, dua-duanya berfungsi sebagai forward primer ya. Jadi ini tidak bisa. Tapi ini dengan ini bisa ya. Ini bisa. Nah, ini bisa. Karena satu berfungsi sebagai forward, satu berfungsi sebagai reverse yang jaraknya tidak terlalu jauh dan menuju satu sama lain ya. Jadi itu. Tapi kenapa dia tidak digunakan lagi tadi, yaitu keterulangannya tidak meyakinkan ya. Jadi RAPD itu memang bandnya banyak yang didapat, tapi sebagian besar dari band itu tidak polimorfik, ya. Artinya monomorfik, tidak bisa membedakan ya. Jadi kalau monomorfik tidak bisa membedakan, padahal yang kita inginkan intinya adalah membedakan. Ya. Kemudian juga kalau kita lakukan hari ini, kemudian orang yang sama melakukan lagi nanti sore dengan segala teknik, alat, bahan yang sama, waktu yang sama, siklus yang sama, atau jumlah cycle yang sama, persis sama metodenya semuanya juga belum tentu hasilnya sama. Apalagi dilakukan oleh orang yang berbeda, oleh laboratorium yang berbeda, alat yang berbeda, yang menjadi semakin tidak jelas. Akhirnya yang mana yang bisa dipercaya itu yang akan sulit ya. Jadi tingkat kepercayaan terhadap RAPD itu memudar, lama kelamaan tidak digunakan lagi. Ya. Kalau Anda ingin mencari artikel mengenai RAPD, ya itu tahun 90-an sampai awal 2000-an begitu ya. Kalau sekarang mungkin banyaknya SSR, SNP atau SNP itu ataupun ANP ya, annealing specific primer. Ya. Oke. Jadi ini RAPD. Ya. Kemudian atau ada pertanyaan dulu mengenai RAPD? Kenapa tidak digunakan lagi? Pak, mohon maaf izin bertanya lagi. Ya boleh. Aduh, mohon maaf.
terkait Nggak primer. apa-apa, silakan. Iya, terkait primer tadi kan di Siagen itu tadi disebutkan bahwa tidak boleh mismatch di ujung seperti itu, Pak. Kalau gitu, kalau di tengah itu seumpama ada mismatch itu masih bisa teramplifikasi atau bagaimana, Pak? Ya kalau di tengah mungkin masih bisa lah diizinkan ya, dan mungkin Oh, kalau di akhir itu yang agak sulit ya. oh. Itu toleransinya berapa pasang basa, Pak, untuk bisa teramplifikasi? Apa mismatch-nya? Iya, seumpama iya, mismatch-nya. Ya 2 sampai 3 juga kayaknya sama seperti tadi, ya ujung tadi itu. Oh, kalau gitu primer itu apa? Mismatch di tengah 2 sampai 3. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, mari. Oke. Kalau yang lain ada silakan ya. Bu Sapni, bisa dengar suara kami, Bu? Nah, suaranya jelas nggak? Tolong yang ikut kuliah yang lain dimatikan ya, di mute ya. Bu Mega, Anda ikut kuliah yang lain? Mega, ya Bu Mega. Nah ini contoh RAPD primer itu ya, jadi pendek sekali ya. Di luar persyaratan primer yang bagus tadi yang minimal 15 ya. Yang udah dicoba juga orang menggunakan improve RAPD, menambahkan 1 atau 2 huruf lagi menjadi 11 atau 12 bahasa. Tapi juga ternyata tidak bisa meningkatkan penggunaan atau tingkat kepercayaannya ya. Nah, kemudian juga ada ESSR ya. Inter Simple Sequence Repeat ya. Ini primernya itu merupakan repeat ya, karena dia akan kita gunakan untuk mengamplifikasi DNA yang diapit oleh 2 repeat atau pengulangan ya. Jadi misalnya primer nomor 3 ini CA 8 kali AT ya, jadi menjadi CA sampai 8 kali, kemudian AT ya. Jadi berapa jumlahnya? 8 kali 2, 16 tambah 2 di 18 bahasa. Dan selanjutnya juga begitu ya. Misalnya ada GG, TC, AC 7 kali. Jadi GG, TC, AC 7 kali begitu. Ya. Nah, ini juga pernah banyak digunakan. Ya. Tapi sekarang lebih banyak menggunakan simple sequence repeat-nya daripada inter simple sequence repeat. Ya. Nah, ini membandingkan 2. Kalau inter simple sequence repeat, ini primernya 1 ya. Nah, dia bertindak sebagai forward dan reverse sekaligus, sama seperti RAPD tadi ya. Tapi primernya lebih panjang dan di daerah repeat, di daerah pengulangan, di daerah satelit atau daerah mikrosatelit ya. Simple sequence repeat itu daerah disebut juga microsatelit ya. Atau ada nama-nama yang lain lagi ya. Nah, kalau simple sequence repeat ini repeat-nya yang diamplifikasi. Ya. Nah, simple sequence repeat menghasilkan 2 atau menggunakan 2 primer ya, yang mengapit hal yang akan dimultiplikasi atau direplikasi atau diamplifikasi tadi itu. Ya. Jadi ada forward, ada reverse. Ya. Nah ini masing-masing
panjang dari DNA yang hasil amplifikasinya atau amplikonnya. Ya. Ini jumlah alelnya, kemudian yang polimorfiknya sekian persen. Ya. Anda lihat ya ISSR itu polimorfiknya di bawah 50% kebanyakan, malah ada yang 25% saja. Ya. Ini SSR banyak yang di atas 70%, tapi ada juga yang rendah. Jadi pemilihan primer ini juga menjadi penting. Ya. Nanti akan kita lihat, ini membandingkan dulu SSR dengan ISSR, Intel Simple Sequence Repeat, dengan Simple Sequence Repeat. Ya. Nah, jadi kalau ini repeat, kemudian ini primer tadi, yang Simple Sequence Repeat itu, primernya itu berada di repeatnya. Ya. Kita gunakan hanya satu primer yang sama, tapi bertindak sebagai forward dan reverse primer. Yang akan diamplifikasi adalah daerah yang diapit oleh repeat ini. Ya, gitu. Sedangkan SSR, kita gunakan dua macam primer, forward primer dan reverse primer yang mengapit repeat atau pengulangan di sini. Jadi yang akan diperbanyak nanti adalah pengulangan ini. Jadi ini bisa membedakan dengan jelas apa yang dimaksud dengan ISSR dan SSR. Sekarang lebih banyak digunakan SSR. Kemarin anak bimbing saya juga dengan Pak Deden menggunakan SSR untuk melihat kekerabatan antara duku, langsat, dan kokosan. Ya. Ya, ini contoh primernya. Jadi ada 10 primer, tapi tidak ke 10 primernya itu bisa membentuk band yang sempurna di semua aksesi yang kita uji. Ya. Ya. Jadi untuk percobaan, untuk penelitian, misalnya Anda itu harus melakukan screening PCR dulu. Jadi pertama Anda desain primer, ya, mungkin dari sekuen yang sudah ada di GenBank, ya, atau di data online lainnya, atau Anda punya sekuen sendiri, kemudian dibuat, dicari atau didesain primernya itu. Ya. Misalnya Anda untuk tanaman yang belum ada atau sifat karakteristik yang belum Anda ketahui begitu ya, tanaman tertentu misalnya pada mangga misalnya, katakan mangga. Nah, Anda search internet atau artikel yang pertama mengeluarkan atau yang sudah mengeluarkan primer-primer untuk sifat-sifat tertentu, bisa pada mangga, bisa pada tanaman lain. Ya. Nah, dari sana Anda kumpulkan primer-primer yang potensial itu. Ya. Bisa yang sudah dipublikasi orang Anda manfaatkan lagi, karena sudah terbukti misalnya, atau dicari lagi pada tanaman lain gennya yang seperti itu, kemudian primernya apa, dimasukkan ke primer tree misalnya, ya, untuk mencari kemungkinan primer. Nah, mungkin nanti Anda dapat 50 primer, ya itu yang di screening dulu, ya, primer yang mana dari 50 itu yang menghasilkan band yang menjanjikan, ya. Menjanjikan itu artinya polimorfiknya banyak, ya. Kemudian jelas bandnya begitu. Nah, setelah di screening, mungkin Anda tinggal 10 primer. Ya. Nah, 10 primer inilah yang terpilih dan dijadikan atau dilakukan untuk ke semua aksesi yang Anda gunakan misalnya. Anda mungkin punya 50 atau berapa, karena 100 aksesi yang akan Anda cek kekerabatannya. Ya. Kemudian digunakan 100 aksesi dengan 10 primer atau dengan 5 primer terbaik, itu bisa juga. Ya. Nah, dari sana nanti Anda dapatkan kisaran produk dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, ini kalau untuk yang kemarin untuk duku itu, ini primernya. Kemudian motif yang akan diperbanyak itu adalah AAAC 7 kali. Ya. Nah, ini sebenarnya kita harus mencari dulu repeat yang harus diperbanyak ini, ya.
Jadi ini artinya dalam DNA itu ada sekuen AAAC, AAAC, AAAC 7 kali begitu. Ya. Ini GCC 8 kali, GCC, 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 GCC. Nah itu nanti akan diamplifikasi. Ini agak rumit, AC 8 kali, kemudian AGC, kemudian AC 9 kali lagi. Nah inilah yang sangat spesifik antar individu tanaman, ya. Sehingga kita bisa melakukan analisis filogenik atau membedakan satu individu dengan individu lain atau satu populasi dengan populasi lain. Kemarin dari 10 primer yang dipilih ini hanya 8 yang akhirnya bisa digunakan yang menghasilkan pita pada semua aksesi yang digunakan. Oke. Ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita contoh lagi penggunaan primer dalam cloning gen, ya. Dan primer work in pairs, forward primer and reverse primer, ya. Dan juga the location of the primer and the template should consider the start and stop codon. Ya. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita ingin menghasilkan gen yang sekuen gen yang utuh, ya. Jadi harus mempertimbangkan start codon, ATG, ya, methionine di sini. Ya, jadi harus forward primer itu ada ATG di dalamnya. Jadi pasangan ATG itu apa? Ya. TAC, ya, TAC. Nah itu harus ada. Kemudian ada stop codon. Ya. Ya, tapi mungkin dalam sekali jalan belum ketemu tuh semuanya antara misalnya gennya ada 3000 basa. Jadi dari ATG sampai TGA di akhir itu kalau kita forward primer dan reverse primernya jauh begitu, mungkin belum ketemu dia nanti. Ya. Jadi misalnya 3000 mungkin baru ketemu 800 basang basa atau 800 basa ketemunya. Nanti Anda buat lagi primer berikutnya pada jarak yang lebih jauh dari awal dan dari akhir tadi. Jadi agak ke tengah begitu. Buat lagi primer, jalankan lagi. Kalau belum ketemu juga, buat lagi primer yang semakin dekat begitu. Jadi ada beberapa langkah untuk menghasilkan sekuen gen yang utuh begitu. Ya. Tapi intinya harus consider sebagai start codon dan stop codon. Ya. Start codon itu hanya satu, ya, selalu methionine atau ATG. Tapi kalau stop codon itu ada berapa? Ada 3, ya. TGA, UGA, apalagi. TGA ya sama dengan UGA, ya. Oke. Apa lagi ini? Ini langkah-langkah ACP primer, ya. Annealing control primer ini. Oke. Ini untuk lebih spesifiknya ada sifat-sifat atau ada karakter tertentu dari primer annealing control primer ini, ya. Ada target sequence-nya, ada common sequence-nya, ya. Nanti akan kita lihat lagi. Ya. Ini misalnya, ya, annealing control primer system for identification of differentially expressed gene on agarose gels. Ini jadi ada primer menjadi panjang sekali karena ada ditambahkan oligo DT tail, ya. Jadi ujung tiganya ditambahkan oligo T, ya, TTTTT begitu. Kemudian di tengah sini ada yang disebut polidioxylosinosin, deoksinosin, ya, ini poli-I, ya, poli-DI, ya. Nah ini mahasiswa saya juga pernah menggunakan untuk screening ubi jalar
gen-gen yang mempengaruhi kulit ubi jalar itu tahan terhadap kerusakan fisik atau tidak gitu ya. Jadi menggunakan ACP ya. Annealing Control Primer. Jadi ya kepanjang primernya. Ya. Ini contohnya Annealing Control Primer. Jadi ada universal sequence, ada regulatornya ya yang poly DT, kemudian poly DI tadi ya. Kemudian core sequence. Ya. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini ada lagi degenerate primer ya. To amplify unknown DNA sequence that are related to unknown DNA sequence or to amplify the mixture of related sequence in one PCR. Ya, jadi kalau kita mengamplifikasi DNA yang belum kita ketahui, yang berhubungan dengan DNA yang kita ketahui atau dari protein yang kita ketahui ya. Jadi degenerate PCR is useful for identifying new members of gene family or autologous genes from different organism. Nah, kita gunakan degenerate primers atau campuran primer dengan similar sequence ya, dengan sequence yang mirip ya. Ya, untuk ini Anda harus kalau kita ketahui protein, nah ini kalau kita bekerja mulai dari protein, kemudian kita jadikan RNA. Kemudian dari RNA menjadi DNA itu kan kemungkinannya banyak ya. Kalau DNA kodon pasti menyandi satu asam amino ya. Tapi dari protein menjadi asam amino, kemudian dari asam amino kalau kita ingin mencari RNA-nya itu kemungkinannya berbeda ya. Karena kita punya 64 kodon yang menyandi hanya 20 asam amino ya. Jadi ada asam amino yang disandi oleh lebih dari satu kodon. Ya. Nanti Anda harus pelajari kembali kodon itu. Ya. Nah ini, one common use of degenerate oligonucleotide is when the amino acid sequence of a protein is known. Jadi kalau kita tahu asam aminonya, urutan asam aminonya, atau kita ambil dari pustaka urutan asam amino yang sudah diketahui itu, nah untuk kembali dijadikan DNA atau melalui bisa reverse transcriptase, nah itu akan terjadi masalah karena satu asam amino bisa dikode oleh kodon yang berbeda. Ya. Nah ini misalnya. Ya. Kalau kita punya aspartat, glutamat, glisin, fenilalanin, leusin, serin, tirosin, sistin, triptofan, leusin, prolin. Ya. Nah ini kalau kita ambil saja berapa asam amino? 1, 2, 3, 4, 5 asam amino. Ya. Berarti 5 kali 3, 15 basa. Nah itu kemungkinan asam amino ini terbentuk dari berbagai urutan DNA. Ya. Ya. Bisa jadi TAT ya. Jadi tirosin itu bisa TAT atau TAC. Ya. Sistin bisa TGT atau TGC. Ya. Triptofan TGG saja. Ya. Leusin CTT atau TTT. Ya. Atau CTC, CTA, dan banyak lagi. Kemudian prolin, CCT, CCC, CCA. Ya. Jadi dalam 5 asam amino ini bisa dihasilkan oleh berbagai kemungkinan. Ya. Karena satu asam amino bisa disandi oleh lebih dari satu kodon. Ya. Nah, untuk itu diperlukan melihat semua kemungkinan yang ada
ada itu, ya. Maka terbentuklah 32 primer. Ya. 32 primer. Jadi kalau kita menginginkan semua kemungkinan itu terwakili atau ada nanti di dalam reaksi, maka akan dibutuhkan 32 primer di dalam satu reaksi. Nah, ini kalau kita taunya asam amino, kemudian ingin dikembalikan menjadi DNA. Ya. Tapi kalau yang forward, yang dari DNA menjadi asam amino, ya pasti kalau kodon DNA-nya ketahuan, asam aminonya tahu begitu. Ya. Coba Anda lihat ini, sebentar. Nah ini ya, fenilalanin ini di kodon atau disandi oleh 2 kodon saja, ya. Triple T atau triple U, UUT, UUC atau TTC, ya. Kemudian leucin L itu ada 6 kodon yang mengkode leucin. Ya. Tapi kalau kita tahunya UUA, oh ini pasti leucin. Tapi kalau kita tahunya leucin L, kita nggak tahu yang mana yang kemungkinan ada di DNA awalnya itu. Ada berapa? 6 kemungkinan. Nah ini semua 6 ini harus dimasukkan, begitu maksudnya. Ya. Jadi kodon pertama, kodon kedua, kodon ketiganya ini. Ya. Nah. Metionin tadi cuma 1 ya sebagai start kodon ya, AOG atau ATG tadi. Ya. Nah ini stop kodon UAA, UAG atau UGA. Ya. Termination. Nah ini yang menyebabkan terjadinya degenerate primer. Kalau kita ingin mau amplifikasi DNA, padahal yang kita tahu hanya RNA asam aminonya saja, begitu. Oke. Jadi dari ini saja sudah diperlukan 32 asam amino. Ya. Dan secara sederhana dirumuskan menjadi begini. TAY, TGY, TGGY, TNCC. Ya. Yang mana Y itu bisa, karena Y itu bisa C dengan T ya. Berarti ini bisa TAC atau TAT. Ya. Ini. Kemudian kalau N itu untuk semuanya. Jadi ini bisa ACC, CCC, GCC, atau TCC. Ya. Dan semuanya harus dipenuhi. Jadi beda satu di sini, misalnya di sini TAC, kemudian yang semuanya sama, kemudian TAT yang semuanya sama, kemudian TAC yang ininya beda. Ya, jadi ini sudah berapa kemungkinan ini? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 4, 32 memang ya ketemunya. Ya, 32 kemungkinan primer yang harus kita pesan. Ya. Oke. Oh ya, jadi primer itu dalam desain primer itu kita baru sampai mendesain huruf-huruf primernya ya. Jadi komposisi ATGC itu dalam primer kita. Nah, kemudian fisiknya di mana? Ya, kita mungkin tidak sampai mendesain fisik. Kita tinggal mengirimkan sequence itu ke perusahaan lain, ya, perusahaan yang mau memproduksi primer. Ya, di kita mungkin yang paling dekat ada di Singapura. Kita kirim sequence ini ke Singapura untuk dibuatkan primernya. Ya. Dan mereka nanti buatkan fisik primernya itu berapa mikroliter, nah, kita tinggal bayar. Ya. Jadi kita dalam desain ini hanya mendesain primer sampai dapat urutan sequence huruf-huruf ATGC dari primer itu. Oke. Ini sudah, ini juga bersama sequence, concentration dan lain-lain. Ini untuk gene expression juga bersama. Ya. Kemudian ini universal. Kemudian ada yang universal primer. Ya. Nah, universal primer ini kita juga sering gunakan
untuk tahap awal penelitian biasanya. Jadi universal primer itu primer yang bisa mengamplifikasi pada berbagai gen atau pada berbagai makhluk hidup ya, atau untuk tanaman pada spesies yang berbeda bisa kita gunakan universal primer ya. Nah, universal primer ini dibuat dengan melihat conserve atau homologi dari beberapa gen dalam tanaman. Tapi kalau kita ingin pesan, bisa pesan saja ke perusahaan, primer universal begitu ya. Ini ada anak bimbing saya juga yang bekerja di PT, yang anak bimbing dari PTN, mencari ring spot virus ya, virus yang menyebabkan ring spot virus disease pada pepaya. Nah itu dia ada yang menggunakan universal primernya, ada yang menggunakan primer spesifik mosaic virus ya. Jadi kalau primer universal itu bisa amplifikasi potongan DNA dari sumber yang berbeda. Ya. Nah, cara membuatnya yang pertama kita align, kita dekatkanlah, kita lihat kesamaan dari sequence dari yang kita ingin amplifikasi. Temukan daerah yang konservatif atau daerah homologi yang tertinggi ya, dari 5 ke 3. Desain forward primer dekat 5-nya, kemudian desain juga reverse primer dekat ujung 3. Matching forward dan reverse primer to find the best pair. Ya. Jadi dari misalnya kita cari mendapatkan masing-masing 10 forward, 10 reverse, ya 10 kali 10, 100 pas, 100 kemungkinan itu misalnya dicari primer mana, apakah 1 dengan 3, 2 dengan 4, dan lain sebagainya begitu. Kemudian ensure uniqueness in the all template sequence. Jadi kembali lagi uniqueness ya. Ensure uniqueness in the possible contaminant source. Juga jangan sampai dia bereaksi dengan DNA yang pengotor, misalnya ada penyakit tertentu pada tanaman itu, jangan sampai universal primers itu juga mengamplifikasi DNA dari penyebab penyakit itu, apakah dari bakteri atau dari cendawan yang terikut kepada DNA kita begitu ya. Oke. Primer design is an art when done by human beings and far better done by machine. Jadi zaman dulu sebelum programnya banyak beredar itu ya sulit kita mendesain primer, harus menggeser-geser huruf-huruf begitu. Tapi kalau sekarang banyak sekali Anda bisa gunakan ini ya. Ada primer blast ya, di NCBI sudah ada, ini ada primer 3, primer 3 plus, primer quest, oligo perfect, primer oligo, dan lain sebagainya, auto prime, back prime 3, eurofins. Ada yang bisa dikerjakan langsung di komputer kita tanpa mendownload program, ada yang kita harus download programnya ya. Rata-rata ini gratisan ya, bisa. Ini contohnya, ini primer blast ya. Ini primer 3 plus, ada primer 3 juga ya. Ini contoh ya, atau misalnya saya contohkan saja di sini.